Perpanjangan new normal berdasarkan kesepakatan bersama stakeholder bersama Forkompimda yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor 443.1/1233 pada 23 September 2020 di Hotel Grand Moza, ditetapkan Mimika saat ini dalam status new normal menuju 14 hari ke depan, mulai 24 September hingga 7 Oktober 2020 dengan penerapan protokol kesehatan. Pemberlakuan pembatasan sosial di tempat keramaian juga ditetapkan mulai pukul 9 malam waktu Indonesia Timur hingga pukul 6 pagi di Kabupaten Mimika. Warga hanya boleh beraktivitas di luar jam tersebut dengan penerapan protokol kesehatan. Pokja COVID-19 Mimika yang telah dibentuk akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam masa perpanjangan new normal hingga 14 hari ke depan dalam penerapan protokol kesehatan. Hingga 23 September 2020, terdata 387 kasus aktif COVID-19 di Mimika dengan 4 distrik masih dinyatakan masuk zona merah dengan kasus terbanyak di distrik Mimika Baru yang berjumlah 159 kasus aktif, 83 kasus di distrik Mimika Timur Jauh, 75 kasus di distrik Wania, dan 61 kasus di distrik Kuala Kencana. 30 hari itu rata-rata hampir 2 kasus per hari, baik pada pasien yang terkonfirmasi COVID-19 maupun pada probable. Kemudian yang ketiga, baik pada kasus suspek, probable maupun kontak erat, rata-rata positif terkonfirmasi COVID itu semua di atas 30%. Kemudian gambaran yang cukup menarik, Tembagapura yang sebelum tanggal 18 Agustus itu pada zona merah, sekarang menjadi zona kuning. Kasus yang hari ini di Tembagapura tersisa 8 kasus orang yang masih diisolasi. Sementara pusat-pusat atau wilayah dengan kasus tertinggi hampir 300 kasus itu ada terfokus di Kota Timika, dan yang kedua adalah di Forsyth. Dengan melihat hal ini, Bapak Bupati Mimika dan seluruh Forkopimda telah menetapkan perpanjangan masa tataran kenormalan yang baru dengan melakukan pembatasan sosial yang dimulai aktivitas masyarakat diizinkan dari jam 6.00 sampai jam 21.00. Ini artinya apa? Jam 21 bukan masyarakat baru pulang ke rumah, tetapi sebelum jam 21 itu masyarakat sudah harus bergegas pulang ke rumah, dan pada tepat pukul 21.00 tidak ada lagi aktivitas. Ini akan, kalau dalam 2 minggu kita lihat perkembangan, maka kasus penyebarannya akan meningkat secara terus-menerus, maka pembatasan sosial bisa saja diperpendek dari jam 21.00 dimajukan menjadi jam 19.00. Nanti ini akan diikuti terus. Kemudian Bupati bersama Forkopimda juga memperpanjang masa new normal yang kalau sebelumnya itu adalah 30 hari, kalau hari ini atau saat ini sama seperti pembatasan sosial yang sebelumnya, yaitu 14 hari terhitung mulai tanggal 24 September sampai tanggal 7 Oktober. Nah, tanggal 24 September ini tidak langsung dilakukan, tetapi akan dilakukan sosialisasi. Lakukan sosialisasi mulai besok. Yang siapa yang akan melakukan sosialisasi yaitu tim Satgas COVID, Pokja COVID. Sosialisasi lakukan mulai dari besok hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, penerapannya di hari Senin bersama tim gabungan. Kemudian ada beberapa hal lagi yang perlu kami sampaikan. Tempat-tempat atau ruang publik, tempat hiburan, apapun tempat hiburannya, hanya diperbolehkan sampai jam 21.00. Sama halnya tadi dengan aktivitas sosial, jadi jam 21.00 tidak ada lagi aktivitas. Kemudian untuk tempat-tempat yang merupakan tempat berkumpul, terutama hotel, itu tidak diizinkan melayani tamu yang makan di restoran, tetapi semua itu adalah take away. Entah itu bawa pulang ke rumah, apakah itu pesan dari kamar,
baik itu sarapan pagi, ataupun siang, ataupun malam. Kemudian pasar tradisional, untuk pasar tradisional semua dipusatkan di pasar sentral. Pasar gorong-gorong, pasar SP2 itu tidak diperbolehkan, tetapi tidak satu kali langsung seperti itu. Ini akan menjadi tanggung jawab dari Dinas Perindustrian dan Satgas, tentu saja dengan tim gabungan, tetapi nanti melalui tahapan sosialisasi, tahapan negosiasi. Tujuan ini adalah untuk bagaimana penyebaran COVID, karena epicentrum orang berkumpul itu terjadi. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa hilang indera penciuman itu adalah salah satu gejala yang hari ini sangat banyak dialami oleh masyarakat di Kabupaten Mimika. Baik itu tukang ojek, baik itu pasar, baik itu di Jalan Kartini, baik itu di kompleks-kompleks perumahan. Jadi ini langkah baik yang pemerintah lakukan untuk melindungi mama-mama Papua, untuk melindungi pedagang-pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional yang tidak terorganisir. Kita akan melakukan ini secara dengan melalui pendekatan-pendekatan, tentu saja pendekatan humanis. Yang berikut, pasar sudah pasti, pasar sentral menjadi area wajib protokol kesehatan. Akan ada sanksi atas kesepakatan Bupati Mimika dan Forkopimda. Sudah ada peraturan Bupati yang ditandatangani untuk bagaimana penegakan protokol kesehatan dengan sanksi-sanksi. Semua proses peraturan Bupati tersebut telah secara bersama-sama dengan Pak Kajari, Pak Kapolres telah melihat itu dan siap untuk diterapkan. Tapi tentu saja pasti akan ada sosialisasi. Kemudian yang sebelumnya itu wilayah Tembagapura yang diperketat. Hari ini Tembagapura sudah kuning, yang nanti diperketat adalah Portside. Jadi Portside akan diatur karyawan masuk keluar baik dengan rapid test maupun dengan PCR. Nah, pada kesempatan ini hal yang terutama adalah kami pun akan memantau orang-orang yang melakukan isolasi mandiri di rumah, baik itu kasus-kasus dia karyawan dari Highland, Lowland maupun masyarakat yang ada di Timika. Kemudian untuk mereka yang melakukan isolasi mandiri di rumah, sebagaimana itu diatur dalam Pedoman Nasional Tata Laksana COVID-19 Revisi 5, tentu akan mendapat assessment, mendapat penilaian kriteria, mendapat kriteria dari tim gugus tugas. Jika kalau rumahnya layak, jika kalau di dalam rumah itu tidak lebih dari satu kakak, ataupun tidak terjadi kepadatan, ventilasi cukup, maka bisa saja dilakukan isolasi di rumah. Tetapi jika tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan, bagaimana kondisi rumah, sanitasi maupun hygiene, personal hygiene, maka akan isolasinya terpusat tentu saja baik di Wisma Atlet maupun di MSC. Kemudian aktivitas perkantoran hanya dimungkinkan untuk 25%. Tidak, kalau sebelumnya 50%, sekarang diturunkan 25%. Kenapa 25%? Kita lihat bahwa kantor-kantor pemerintah, terutama pusat pemerintahan, itu pegawai yang masuk 50%. Tetapi masyarakat yang dilayani itu melebihi pegawai yang pada akhirnya work from home. Jadi melebihi 50%, jadi kepadatan pun tetap terjadi. Kemudian bagaimana dengan acara-acara? Ini banyak masyarakat yang bertanya. Ada pesta nikah, ada yang lain-lainnya. Acara nikah, resepsi pernikahan maupun acara-acara lainnya, termasuk acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tetap mematuhi protokol kesehatan dan diizinkan hanya sampai 50%. Tentu saja acara-acara ini akan diawasi oleh tim Satgas bersama TNI Polri, sebagaimana juga telah tertuang di dalam peraturan Bupati. Nanti peraturan Bupati sudah diterima, tinggal diberikan nomor, disosialisasi, kemudian disahkan, kemudian setelah itu akan disosialisasi. Tim Liputan Papua MCTV.